Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Mungkin sudah hampir semuanya dijelaskan sama Mas Mata ya. Jadi Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. terus ada Ini namanya Mbak Rahmatia itu ya? Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu kepanjangannya siapa Mbak? Nama panjang. Rahmatia Putri dan Nurini Bu. Rumahnya ada di Madiun sini atau gimana? Di Madiun Kota Bu. Saya yang sukses memasuki perguruan tinggi. Mbak Rahmatia tadi kesini Materi gimana Mbak? informasi yang kita Naik apa? diantar Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya selama di rumah membantu orang tua, Terus sekarang ini lagi kuliah atau Kuliah Bu. kuliah? Mbak Rahmatia tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, saya mempunyai kesalahan dari perkataan. Jadi Ibu mendapatkan informasi bahwa Mbak Rahmatia ini memiliki kesulitan dalam memilih cita-cita dan studi lanjut gitu ya Mbak? Apakah benar? Iya Bu. Benar. Mbak Rahmatia sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu belum? Belum pernah Bu. Belum pernah sama sekali. Sama sekali. Kira-kira tahu nggak apa sih konseling individu itu? Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini Ibu akan memberikan penjelasan dahulu ya, konseling itu apa. Jadi di sini konseling itu bertujuan untuk konseling individu ini bertujuan untuk membantu konseling memecahkan masalahnya. Dan di sini ada akses Mbak, yaitu yang saya gunakan akses ini yang pertama akses kerahasiaan, di mana konseling secara jujur menjelaskan semua permasalahan yang dihadapi dan nantinya itu akan terjamin kerahasiaannya, tidak akan bocor ke siapapun ya Mbak. Dan yang kedua ada akses keterbukaan. Di sini yang dinamakan akses keterbukaan yaitu konseling harus secara terbuka, tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Gitu Mbak ya. Dan yang ketiga ini ada akses kesukarelaan Mbak. Jadi Mbak Rahmatia ini kesini tidak ada paksaan dari siapapun. Gimana tadi Mbak Rahmatia kesini ada paksaan atau emang niat Mbak Rahmatia sendiri ingin bimbingan individu? Niat sendiri Bu. Kalau begitu gimana Mbak Rahmatia sudah siap? Sudah siap Bu. Tegang ya Mbak? Nggak usah tegang, kita santai-santai aja ya Mbak. Iya. Mau dimulai dari mana Mbak? Mbak Rahmatia mau bercerita dulu atau gimana? Ini Bu, saya itu ada permasalahan dalam memilih jurusan dan saya merasa bingung karena saya masih belum bisa menetapkan pilihan saya karena masih belum yakin dengan diri saya sendiri. Bingungnya itu bisa dijelaskan Mbak? Bingungnya seperti apa? Saya bingung memilih jurusannya itu sesuai keinginan saya atau sesuai keinginan orang tua saya. Oh begitu. Terus tadi gimana Mbak? Permasalahannya tadi gimana? Bingung, terus Bingung memilih jurusan Bu. Karena di sisi lain saya ingin memilih jurusan yang saya inginkan dan di sisi lain orang tua saya tidak menyetujui dan punya pilihan sendiri. kira-kira sekarang ini Mbak Rahmatia pengennya di mana dan mau berprofesi seperti apa? Saya ingin ke jurusan manajemen Bu kalau untuk kuliah, tetapi orang tua saya menyarankan untuk di FKIP yaitu Dijen Konseling Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang membuat orang tua Mbak Rahmatia itu memilih jurusan sebagai Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan?
Karena menurut orang tua saya menjadi guru itu lebih mudah, Bu. Begitu Mbak. Kalau menurut Mbak Rahmatia, alasan Mbak Rahmatia kenapa kok ini memilih ke bisnis yaitu manajemen? Karena saya ingin mempunyai bisnis kelanjutannya itu supaya saya bisa mengembangkan lagi, Bu. Kalau saya milih jurusan manajemen, otomatis kan saya juga bisa memanajemen semuanya, Bu. Jadi sudah ada pelajarannya gitu. Basic-basicnya gitu ya. Iya. Tapi menurut saya, apakah nggak bisa ya? Apakah bisa kalau misal Mbak Rahmatia berprofesi seperti guru, menjadi guru, tapi Mbak Rahmatia juga memiliki bisnis? Itu masih belum ada di pikiran saya, Bu. Tapi menurut Mbak Rahmatia seperti itu bisa atau tidak, Mbak? Mungkin kalau saya sudah menjalankan salah satunya, mungkin bisa, Bu. Jadi terus gimana lagi Mbak? Tolong diceritakan lagi ya Mbak. Lebih spesifik. Selain itu kadang saya tuh merasa kayak kurang percaya diri kalau saya harus menuruti kemauan orang tua saya, sedangkan orang tua saya ingin ke guru, sedangkan saya juga tidak menyukai hal itu, Bu. Karena kan kalau saya dipaksa gitu takutnya saya tidak ikhlas menjalannya. Jadi alasan apa sih yang membuat Mbak Rahmatia tidak menyukai jurusan itu? Ya karena itu, Bu, saya ingin membuka usaha dan saya ingin mempelajari kedepannya itu gimana manajemen dari keuangan atau yang lain gitu, Bu. Jadi Mbak Rahmatia ini kurang percaya diri ya? Iya, Bu. Kira-kira apakah Mbak Rahmatia sebelumnya sudah pernah ngobrol bertiga dengan orang tua? Sudah, Bu. Terus gimana responnya? Tetap memaksa, Bu. Kalau tidak gitu saya tidak boleh kuliah, melanjutkan kuliah. Gimana cara Mbak Rahmatia ngomong ke orang tua? Ya sebenarnya Bu, saya ingin ke jurusan manajemen, bagaimana ya Bu, tetapi langsung ditolak sama orang tua. Ya mungkin waktu itu Mbak Rahmatia tidak menjelaskan secara detail bahwa manajemen itu seperti ini. Sudah, Bu. Tapi responnya tetap sama seperti itu. Iya, Bu. Terus kalau menurut Mbak Rahmatia, misal kalau Mbak Rahmatia mengikuti keinginan orang tua, apakah nanti mungkin kan bisa dipikirkan sambil berjalan ya, apakah nanti bisa atau tidak kira-kira? Ya mau tidak mau, ya saya harus menuruti apa kata orang tua, Bu. Gitu. Terus menurut Mbak Rahmatia gimana caranya biar orang tua itu yakin kepada Mbak Rahmatia? Dengan cara ya saya menjalannya tuh kayak saya lebih ke jurusannya dan saya akan belajar bersungguh-sungguh, Bu. Apakah cuma hanya itu Mbak? Iya, Bu. Berarti ini Mbak Rahmatia tidak ada usaha untuk meyakinkan orang tua dulu ya? Untuk saat ini masih belum, Bu. Alasannya apa Mbak? Ya karena orang tua saya kekeh untuk saya lanjut di perguruan, Bu. Mungkin cara penyampaiannya Mbak Rahmatia ini kurang tepat sehingga orang tua masih kekeh dengan pilihan orang tua sendiri. Iya, Bu, jadi saya sangat bingung sekali, Bu. Iya. Jadi menurut saya itu kalau misal Mbak Rahmatia ingin ngobrol dengan orang tua itu carilah waktu yang luang lah. Jangan waktu orang tua selesai pulang kerja lagi capek-capeknya Mbak Rahmatia langsung ngomong, itu kan juga nggak tepat ya. Atau orang tua bangun tidur langsung, Bu saya pengen ini pokoknya, itu mungkin juga kurang tepat. Mungkin ada momen-momen yang harus yang patut lah disampaikan, mungkin saat bersantai atau habis selesai pekerjaan, orang tua sudah selesai santai-santai di depan TV, makan bareng gitu. Sudah, Bu. Sudah saya lakukan. Ya mungkin cara penyampaiannya yang kurang tepat. Jadi menurut saya begini ya Mbak, cari waktu luang orang tua dulu, waktu luang Mbak Rahmatia. Jangan waktu kurang semangat ya. Belum makan. Jadi
waktu orang tua itu tidak capek itu. Mungkin kalau orang tua capek nanti menyaring pembicaraan Mbak Rahmatia juga emosi gitu. Jadi waktu luang santai ngobrol, Bu saya pengennya tuh seperti ini, bagaimana kalau saya nanti tidak menjalankan sesuai dengan keinginan saya, nanti akibatnya seperti apa gitu. Nanti mungkin akan berimbas ke masa depan saya, karena apapun yang dilakukan secara tidak ikhlas itu akan hasilnya pun juga tidak maksimal, Bu. Jadi saya inginnya tuh di manajemen, tolong support saya gitu. Tapi menurut saya juga bisa Mbak, kalau bisa Mbak Rahmatia sambil berjalan ya Mbak, berjalan sambil cari-cari informasi, siapa tahu nanti Mbak Rahmatia juga cocok di guru. Terus kan ilmu bisnis itu kan semua orang sebenarnya bisa bisnis, tapi kan tidak semua orang bisa menjadi guru gitu kan. Nah nanti sambil berjalan sambil menekuni ilmu bisnis, entah itu jualan apa itu kan juga bisa menurut saya ya. Terus gimana lagi Mbak yang ingin Mbak Rahmatia sampaikan? Kaki saya itu masih pelan-pelan juga, Bu. Jadi tidak manajemen saja yang saya sukai, tapi ada kayak akuntansi gitu ya. Jadi Mbak Rahmatia ini masih labil gitu ya dalam menentukan masa depannya ya. Iya. Jadi Mbak Rahmatia tuh pengen semua jurusan gitu ya Mbak? Pengen guru, pengen manajemen, pengen akuntansi gitu atau gimana? Hanya pengen manajemen sama akuntansi di antara itu. Nah, manajemen dan akuntansi itu kan sebenarnya juga ada kaitannya ya Mbak. Kalau Mbak Rahmatia terjun di manajemen pasti ada akuntansinya. Kalau Mbak Rahmatia terjun ke akuntansi pasti ada manajemennya. Seperti itu. Iya, Bu. Kira-kira apa lagi Mbak yang ingin disampaikan? Saya rasa itu saja, Bu. Saya kan tadi mengikuti Mbak juga diri ya. Nah jadi mungkin Mbak Rahmatia harus fokus pada satu cita-cita. Di samping itu Mbak Rahmatia juga harus ngobrol dulu ke orang tua, meminta dukungan dari orang tua bahwa saya ingin seperti ini, nanti saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi dengan jurusan yang saya pilih, dan saya akan menerima segala resiko atau konsekuensinya gitu ya. Nah untuk percaya diri, yang pertama tadi Mbak Rahmatia harus menentukan cita-citanya, apa yang ingin saya cita-citakan, harus ditekuni, harus konsisten dengan pilihannya, tidak boleh pelin-pelan lagi. Nah setelah itu Mbak Rahmatia mencari info tentang manajemen itu seperti apa lebih dalamnya lagi. Terus Mbak Rahmatia selain itu juga belajar lebih giat lagi agar memasuki universitas yang Mbak Rahmatia inginkan, itu ya Mbak. Dan untuk percaya diri tadi Mbak Rahmatia itu apa sih yang membuat Mbak Rahmatia tidak percaya diri? Sebenarnya seperti itu. Takutnya saya itu kalau ikut orang tua dengan pilihan orang tua di perguruan tinggi dari memilih jurusan BK itu, takutnya saya itu tidak bisa menghadapinya. Jadi kurang percaya diri saya ini tuh lebih ke tidak bisa menjadi guru yang baik nantinya. Apakah Mbak Rahmatia juga sudah yakin bahwa Mbak Rahmatia memasuki ilmu manajemen itu juga akan menjadi bisnis yang Mbak Rahmatia inginkan? Ya kalau itu saya yakin, Bu, karena saya kan ingin menjadi pengusaha ya, Bu. Terus dari SMK saya juga sudah menekuni usaha, dan saya juga suka matematika gitu. Nah kalau boleh tahu usaha waktu SMK itu apa Mbak? Usaha waktu SMK itu kayu. Oh seperti itu, kayu ya. Bisnis kayu.
daerah penjual daerah penjual mebel Bu. mebel. Jadi itu daerah penjualannya di mana aja Mbak? Di Madiun. Tapi saya salut loh Mbak dengan Mbak Rahmatia. Dengan umur segitu tapi sudah berbakat menjual mebel ya. Itu apakah bisnis orang tua Mbak? Bisnis orang tua yang saya lanjutkan Bu. Oh begitu. Oh iya. Kenapa ya Mbak? Terus apa lagi Mbak? Yang ini Mbak Rahmatia sampaikan ini. Saya itu kan dari SMK saya juga sudah membuat masker organik gitu Bu. Jadi saya ingin mengembangkan usaha saya sendiri. Oh begitu. Jadi yang seperti saya bilang tadi ya Mbak Rahmatia mencoba untuk ngobrol ke orang tua dulu ya Mbak. Iya Bu. Dengan momen yang pas ya, jangan waktu orang tua lagi capek ada lagi apa, itu nggak pas momennya. Ngomong pelan-pelan bahwa saya tuh sebenarnya suka di bisnis dulu karena kakak saya tuh kelihatannya udah di sini. Nanti kalau saya ambil berguru itu saya tidak ada bakat di situ Bu. Itu ya Mbak. Iya Bu. Kira-kira ada yang menjanggal lagi di perasaan Mbak Rahmatia saat ini? Sepertinya masih belum Bu. Pak, gimana Mas Dwi? Tidak ada Bu, hanya itu. Oh, setelah melakukan perkonseling individu ini mungkin Mbak Rahmatia lebih gimana? Ya saya sudah mulai merasa lega Bu. Dan langkah selanjutnya yang ingin Mbak Rahmatia lakukan apa Mbak? Untuk saat ini saya ingin itu Bu, ingin memilih yang dipilih orang tua saya juga Bu. Jadi saya harap orang tua saya juga merasa senang jika saya memilih apa yang dipilihkan gitu Bu. Jadi Mbak Rahmatia ini akan menetapkan tujuannya fix di guru gitu Mbak? Ya kemungkinan seperti itu Bu. Dan nanti untuk bisnisnya bagaimana? Ya saya akan menjalaninya juga Bu. Jadi di samping itu saya juga akan menjalankan bisnis dibantu oleh orang tua saya. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa guru bisa menjadi pembisnis, tapi pembisnis belum tentu bisa menjadi guru. Gitu ya Mbak? Iya Bu. Kira-kira orang tua gimana Mbak dengan pilihan Mbak Rahmatia nantinya? Saya kan masih belum membicarakan hal ini dan saya lebih terbuka lagi kan ini Bu. Jadi saya nanti akan menyampaikan kepada orang tua saya Bu. Kira-kira kapan Mbak yang waktu yang akan Mbak Rahmatia gunakan untuk menyampaikan ke orang tua? Ya mungkin dengan saran Ibu tadi ketika orang tua saya sudah merasa enjoy dan santai seperti itu, saya akan menyampaikannya Bu. Kira-kira kalau cara langkah yang sudah kita sepakati tadi itu gagal, adakah cara lain yang ingin Mbak Rahmatia lakukan? Mungkin saya lebih mengenalkan diri saya sendiri dulu Bu, dan saya berdoa agar diberikan kemudahan Bu dalam jurusan seperti itu. Ada cara lain lagi Mbak yang lebih menantang gitu? Mungkin kan saya juga akan memilih ke perguruan tinggi yang prodi BK gitu Bu. Jadi saya lebih mendalami lagi apa itu bimbingan konseling dan lain-lain Bu. Terus ada di alternatif mana saya akan belajar gitu Bu.
Sebelumnya Mbak Rahmatia tahu nggak apa sih pengertian dari cita-cita? Cita-cita itu Bu, keinginan untuk profesi kedepannya. Oh iya Mbak, benar sekali. Jadi sebelum Mbak Rahmatia menentukan cita-cita, seharusnya Mbak Rahmatia mempunyai motivasi dulu. Motivasi apa yang saya dapatkan atau yang saya terapkan dalam kehidupan saya untuk saya memilih cita-cita tersebut. Mungkin salah satunya contoh motivasi pada diri sendiri. Mungkin gimana Mbak, motivasi dari diri sendiri Mbak Rahmatia sudah memiliki motivasi belum? Masih belum Bu, saya masih bingung. Jadi mungkin pertama harus menetapkan motivasi dulu. Mungkin motivasinya saya ingin membahagiakan kedua orang tua, saya ingin sukses, dan saya akan janji belajar dengan tekun, seperti itu ya Mbak. Terus nanti baru kalau Mbak Rahmatia, keputusan Mbak Rahmatia mengikuti saran dari orang tua bahwa Mbak Rahmatia harus memasuki perkuliahan fakultas keguruan, mungkin yang harus dilakukan dulu adalah niat. Kalau Mbak Rahmatia punya niat, mungkin semua akan berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi kepada Mbak Rahmatia, kalau itu menurut Mbak Rahmatia tidak cocok dengan Mbak Rahmatia, Mbak Rahmatia harus ngomong baik-baik ke orang tua bahwa saya tidak ingin melanjutkan sesuai dengan keinginan orang tua, tapi saya dengan jurusan yang saya sudah miliki ini, saya berjanji akan dengan jurusan pilihan saya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Dan yang selanjutnya untuk percaya diri tadi, di sini Mbak Rahmatia sudah yakin ya Mbak? Yakin Bu. Tidak usah ragu, tidak usah minder, tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri itu dibuang Mbak. Mbak Rahmatia harus percaya diri. Harus lebih percaya diri lagi bahwa Mbak Rahmatia bisa. Iya Mbak. Iya Bu. Mungkin Mbak Rahmatia ini nanti ada mata kuliah lagi atau gimana? Ada Bu. Mungkin kata saya hampir sama seperti Mata kuliah apa Mbak? KWU Bu. Oh KWU. Jam berapa Mbak? Jam 1 Bu. Kira-kira ini nanti kita sepakat waktu 40 menit saja ya Mbak ya? Iya Bu. saya pernah waktu itu kan saya punya teman nyanyi. Ada lagi yang menjanggal lagi Mbak sebelum kita akhiri pertemuan ini? Maka setiap Itu Bu, kadang saya juga merasa bingung karena kan di perguruan tinggi itu saya takutnya tidak ada aman juga Bu. Kalau masalah teman itu, kalau semakin kita dewasa, semakin kita melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi pendidikan itu, mungkin teman akan semakin sedikit berbeda waktu kita masih SMP atau SMA mungkin banyak sekali pertemanan. Tapi semakin dewasa itu pertemanan semakin kecil. Dan selain itu, Mbak Rahmatia juga harus pintar-pintar memilih pertemanan ya Mbak. Iya Bu. Iya. Jadi nggak usah takut. Ya sudah.
Iya mbak. Maaf ya mbak, tadi saya tahu. Iya Bu. mengembangkan potensi saya bersama dengan teman saya yang Jadi sama-sama memiliki gimana mbak? teman saya Jadi gimana mbak, apa yang ingin disampaikan lagi terkait tadi? Ya jadi nggak usah ragu ya mbak, nggak usah tidak percaya diri ya Mbak Rahmadia. Maaf ya mbak, tadi ada gangguan sedikit. Sekarang Mbak Rahmadia sudah gimana mbak perasaannya setelah melakukan konseling individu ini? Sudah lega Bu. Kira-kira kapan mbak akan diterapkan lagi mbak? Hari ini Bu, saya pulang nanti saya sampaikan kepada orang tua saya Bu. Iya mbak, ya benar sekali. Mungkin saya harap semoga Mbak Rahmadia bisa konsisten ya mbak dengan pilihannya dan tetap fokus dengan satu tujuan. Dan seperti yang motivasi yang Mbak Rahmadia miliki tadi, Mbak Rahmadia tujuannya hanya satu, yaitu membahagiakan kedua orang tua. Itu ya mbak. Iya Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan mbak? Tidak. Iya mbak. saya lebih senang dan lebih tahu bagaimana cara meningkatkan kompetensi. Makasih ya mbak. Terima kasih Bu. Nah, saya rasa ini waktunya sudah cukup ya mbak. Kita sudah makan bersama selama 30 menit. Iya Bu, saya pamit undur Iya. diri ya Bu. Iya, Mbak. Terima kasih ya Bu.